Potret kelam melanda dunia kedokteran Indonesia. Seorang dokter secara keji membius keluarga pasien lalu memperkosa korban. Sementara di Garut, seorang dokter kandungan lakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Selengkapnya dalam Siaga. Rabu pekan lalu, publik dibuat heboh oleh kasus asusila yang dilakukan seorang dokter di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Awal mula mencuatnya kasus ini berawal dari unggahan akun Instagram yang menampilkan tangkapan layar berisi laporan dugaan pemerkosaan oleh calon dokter spesialis anestesi kepada keluarga pasien dengan menggunakan obat bius. Tangkapan layar ini kemudian viral dan dibagikan ulang di media sosial lainnya. Polisi pun bergerak cepat. PAP, calon dokter spesialis anestesi, Rabu sore ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat. Dalam jumpa pers, polisi membeberkan modus dari pelaku yang membuat publik terheran-heran. 18 Maret lalu, korban yang berinisial FH tengah menunggu ayahnya sedang dirawat di ICU Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS Bandung. Korban kemudian dibujuk pelaku dengan dalih percepatan prosedur cross-match darah. Korban lantas dibawa pelaku ke lantai 7 gedung baru RSHS yang masih kosong. Di lokasi itulah secara keji pelaku membius dan kemudian memerkosa korban. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB di jam 1 dini hari ini, dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Korban kemudian melakukan visum dan hasil visum menunjukkan adanya bekas cairan sperma pada tubuh korban dan di lantai tempat kejadian. Dari hasil penyelidikan, polisi yang sudah memeriksa 13 saksi terungkap adanya 2 korban lain yang berstatus sebagai pasien. Informasi ini diketahui polisi setelah mendapat laporan dari pihak rumah sakit. Total korban dari perbuatan bejat pelaku menjadi 3 orang. Selain FH, ada 2 pasien perempuan lain yang berusia 21 dan 31 tahun yang diperkosa pelaku pada tanggal 10 dan 16 Maret. Jumat pekan lalu, polisi gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Puslap 4 dan Pusdokes Mabes Polri menggelar olah TKP ulang. Olah TKP dilakukan untuk melengkapi berkas perkara yang menjerat pelaku. Dan dalam olah TKP ulang itu, petugas mensuap ulang tempat tidur di ruang rawat perempuan yang belum difungsikan yang berada di lantai 7 gedung MCHC. Sebelumnya, di olah TKP awal, petugas menemukan 5 jenis obat bius. Pelaku diduga juga telah mempelajari situasi gedung MCHC RSHS dengan menaiki lift hingga lantai 6 dan mengaksesnya lantai 7 melalui tangga darurat. Ya, kemarin baru TKP awal aja. Nah, kita menemukan obat secara kasat mata. Tadi lebih teliti lagi menggunakan metode tertentu untuk melakukan swab di tempat tidur dan sebagainya. Jadi mungkin hasilnya kita tunggu. Di satu ruangan itu? Itu ruangan itu. Lantai 7 ya, Pak? Ya. Pelaku sendiri adalah calon dokter spesialis anestesi Universitas Padjadjaran. Dan terkait hal ini, pihak Universitas Padjadjaran langsung memutus studi mahasiswa pelaku. Langkah tegas juga diambil oleh Kementerian Kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono kepada media menyatakan bahwa pihaknya mencabut izin praktek dokter pelaku. Bahkan sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan, Kemenkes akan melakukan tes kesehatan kepada para peserta PPDS
serta menghentikan sementara PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pemerintah sangat prihatin pada kejadian itu. Kami sudah melakukan koordinasi dengan rumah sakit dan lembaga pendidikan karena yang bersangkutan kan sedang melakukan pendidikan. Satu, yang bersangkutan sudah dikembalikan, sementara dibekukan proses pendidikannya. Diberhentikan dari proses pendidikan, bekerja sama berkoordinasi dengan Universitas Pajajaran. Tidak melakukan status pelayanan medis. Kami bersurat kepada Konsil Kesehatan Indonesia untuk dicabut surat tanda registrasinya. Kalau sudah dicabut surat tanda registrasinya, kan berarti bersangkutan juga tidak punya surat izin praktek. Ini penting. Kemudian secara sistem, kami sementara menghentikan pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin selama 1 bulan untuk melakukan konsolidasi, untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan pengawasan yang lebih optimal. Kemudian juga kami akan melakukan pemeriksaan mental juga untuk para peserta pendidikan spesialis sehingga peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi. Dari pemeriksaan polisi ada indikasi pelaku mengalami kelainan seksual yang disebut somnofilia. Jadi pengidapnya terangsang pada orang yang tidak sadarkan diri. Kuasa hukum tersangka juga menyatakan bahwa pelaku sebelum kejadian sempat menghubungi psikolog dan juga psikiater. Sempat menghubungi salah satu psikolog atau psikiater di Bandung. Sebelum kejadian ya? Jauh sebelum kejadian. Saudara, kuasa hukum pelaku boleh saja menyampaikan segala pembelaannya, tapi polisi tetap saja akan melakukan pemeriksaan guna memastikan kondisi korban. Ya, dan tentu pelaku tidak bisa lolos dan lepas dari jerat hukum atas perbuatan biadabnya. Dan ini menjadi sangat penting guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyatakan bahwa polisi sebagai penegak hukum tidak boleh terlena oleh pembelaan kuasa hukum pelaku. Karena itu saya betul-betul berharap otoritas kepolisian, khususnya Polda Jabar, menginsafi betul betapa mereka itu sesungguhnya merupakan tumpuan harapan kita. Kemarahan yang kita rasakan, kesedihan, ketakutan, kebencian yang ingin kita timpakan kepada pelaku kekerasan seksual, itu kita titipkan kepada polisi agar nanti bisa diartikulasikan oleh jaksa di ruang sidang. Karena itu, dengan barang-barang titipan semacam ini, sudah sepatutnya sekali lagi polisi memakai mindset dan framework, memakai cara berpikir dan cara kerja retributif, titik. Bikin sakit pelaku, bikin menderita pelaku. Sebagaimana kesengsaraan yang sudah juga diciptakan oleh pelaku kepada korbannya. Jangan kemudian secara melawan arus ekspektasi publik, pihak kepolisian yang justru mengangkat narasi tentang kelainan jiwa atau kelainan seksual dan gangguan jiwa si pelaku. Narasi semacam ini saya sungguh-sungguh khawatirkan nantinya akan berefek kontraproduktif bagi proses penegakan hukum itu sendiri. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang dokter ternyata juga diduga terjadi di sebuah klinik di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Garut, Jawa Barat. Selasa kemarin, polisi langsung bergerak dan memeriksa klinik tersebut. Polres Garut beserta Polda Jabar itu telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Kemudian apabila nanti memang dugaan itu benar, kita masih mengumpulkan alat bukti, kita akan proses, tangani secara tuntas dan tindak tegas. Diduga peristiwa pelecehan seksual di klinik ini dilakukan Juni 2024. Video pelecehan seorang dokter beredar di media sosial saat korban memeriksakan kehamilan korban. Pihak klinik mengaku jika dokter SF sempat bekerja selama 2 tahun di klinik tersebut. Namun saat ini sang dokter telah mengundurkan diri. 2 kasus yang terjadi tentunya mencoreng profesi kedokteran yang sejatinya adalah profesi mulia. Sebelum menyandang gelar dokter, mereka pun mengambil sumpah jabatan. Poin kedua dalam sumpah dokter bahkan secara tegas menyatakan bahwa saya akan menjalankan tugas dengan cara terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Polisi wajib untuk mengusut tuntas 2 kasus tersebut guna menjaga citra profesi dari dokter.
Ya, saudara, kasus yang melanda dunia kedokteran ini adalah murni kasus kriminal. Kasus yang juga tidak ada kaitannya dengan profesi dokter dan dunia kedokteran serta pendidikan dokter. Dan yang harus kita perlu waspadai dan juga kita cermati bahwa kita harus benar-benar waspada, berhati-hati dan juga mawas diri agar kasus dan kejadian serupa tidak terjadi apalagi terhadap kita. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan untuk Siaga.